Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaindra Kavaniersa ingin melakukan wawancara mengenai tentang minat membaca. Kami akan mewawancarai narasumber terpercaya kita di SMP Cendrawasih 1 ini, yaitu Bapak Gaus SAG. Kepada Bapak Gaus kita persilakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini datang ada maksudnya. Apa itu? Maksud saya di sini pengen mewawancarai Bapak mengenai tentang minat membaca di SMP Cendrawasih 1 Jakarta di sini. Jadi, bolehkah saya bertanya? Silakan. Oke, Pak. Untuk pertanyaannya yaitu menurut Bapak seberapa penting membaca untuk siswa? Sebetulnya kalau membaca itu bukan hanya untuk siswa. Ya, dari mulai dia bisa membaca sampai kakek-kakek atau tua itu wajib membaca. Karena membaca adalah jendela dan pintu dunia. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Pak. Masih ada beberapa. Untuk pertanyaan berikutnya, mengapa minat sangat dibutuhkan dalam membaca? Jelas, semua ilmu pengetahuan diawali dengan membaca. Bahkan di agama pun membaca lalu dipraktekkan. Artinya, kalau kita tidak bisa membaca, mana mungkin ilmu yang dipraktekkan akan dilaksanakan, dikarenakan dasarnya membaca tidak dilakukan oleh kita semua. Oke, kemudian pertanyaan ketiga yaitu berapa banyak waktu dalam sehari yang Pak Gaus inginkan untuk membaca? Biasa anak ataupun seseorang bisa menjadi ilmu karena baca minimal 4 jam. 4 jam itu sudah cukup. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak juga akan mengalami kejenuhan. Terlalu sedikit pun tidak akan nerap atau nempel ilmu yang dibaca tersebut. Berarti minimal 4 jam. Oke, kemudian untuk pertanyaan keempat, kenapa minat baca masih tergolong rendah? Iya, jangankan sekarang yang sudah membumi digital atau HP, yang itu menjadi faktor utama penghalang anak-anak membaca. Dulu juga untuk membaca kayaknya merasa alergi karena orang banyak psikomotornya, bukan pengetahuannya yang dikedepankan. Jadi gerakannya bukan keilmuannya, sehingga efeknya kepada membaca jadi tidak senang. Apalagi ada faktor luar yaitu HP yang senantiasa anak-anak kita selalu memainkan setiap detik, setiap menit, setiap jam. Akhirnya membaca jadi berkurang, bahkan bisa saja sehari tidak membaca apalagi buku-buku pelajaran. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu menurut Bapak, hal apa sih yang membuat banyak siswa-siswi tidak suka membaca? Iya, salah satunya faktor dari diri sendiri karena jenuh membaca, monoton, tidak melakukan aktivitas secara fisik, ya. Di samping juga ada faktor luar yang mungkin dari kecilnya tidak dibiasakan. Kemudian setelah besar ada faktor luar, salah satunya adalah permainan di luar kehendak kita, di luar membaca. Akhirnya itulah menjadi tidak minat untuk membaca. Oke. Kemudian apakah Bapak Gaus ini juga gemar membaca buku? Dan buku apa yang pernah dibaca bahkan sering Pak Gaus baca? Jangan ditanya kalau saya itu sangat gemar membaca buku, terutama buku-buku agama yang bernuansa agama, supaya kita di samping ilmu pengetahuan juga bisa menyampaikan ke orang banyak, dan itu menjadi pahala bagi saya. Kamu lihat saja di rumah Bapak, buku bisa berlemari-lemari, ya, dikarenakan minat baca yang Bapak inginkan. Inginnya sih setiap
detik, setiap menit membaca, tapi ya apa boleh buat. Karena kesibukan kegiatan lain akhirnya hanya bisa beberapa jam. Oke. Oh iya Pak, ini juga ada pertanyaan yang penting juga sih ini. Apa hubungan antara minat baca dengan siswa nih? Sangat erat sekali. Siswa tanpa baca bukan siswa. Karena memang buku itu bagaikan, ya kalau istilah zaman sekarang itu pacar, harus jadi pacar. Harus diingat, kemudian dibaca, dipahami, bahkan dipraktekkan. Jadi bukan seorang pelajar kalau tidak dekat dengan buku. Ya sudah, di jalanan saja. Yang orang senang minta-minta, nyanyi-nyanyi. Tapi kalau pelajar wajib membaca buku, akhirnya berarti erat sekali hubungannya antara siswa dan buku. Kemudian bagaimana cara Pak Gaos membuat siswa-siswi jadi memiliki minat baca yang sangat tinggi nih? Diperlukan strategi yang jitu. Kita harus melihat, namanya juga siswa kadang-kadang berbeda. Ada yang lemah bacaannya, ada yang kuat bacaannya. Nah, kita harus punya kiat-kiat tertentu. Kalau yang lemah, kita sedikit-sedikit. Jangan terlalu berlembar-lembar. Cukuplah 1 lembar dulu sehari, supaya nanti menumbuhkan kebiasaan. Kalau yang sudah kuat, artinya sudah agak senang-senang kepada baca, itu harus sudah, ya kalau tadinya 1 lembar, 2 lembar, sudah mencapai 3 lembar, 4 lembar. Yang akhirnya nanti kalau sudah terbiasa juga akan banyak yang dibaca. Mungkin saja 1 buku bisa 1 bulan habis. Kalau buku yang tebal ya. Kalau yang tipis bisa aja seminggu sudah selesai habis gitu. Kemudian menurut Bapak, bagaimana kondisi minat baca di sekolah SMP Cenderawasih ini? Secara umum ya Bapak jujur saja 0 ya. 0. Kenapa? Bapak bandingkan pelajaran IPS yang serat dengan bacaan dengan pelajaran matematika, nilainya malah gedean matematika. Artinya di sini minat bacanya yang kurang. Kenapa Bapak katakan begitu? Ya salah satu indikasinya adalah nilai di IPS dengan matematika malah besaran matematika, yang pelajaran matematika sedikit sekali bacaannya. Padahal kalau dibaca aja kan IPS mah gampang. Tinggal membaca kemudian mengisi, selesai masalah. Kalau matematika ada rumusnya, harus pakai strategi apa yang harus bisa menyelesaikan soal-soal itu. Begitu jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, apakah siswa atau siswi harus mengembangkan minat bacanya hanya di sekolah saja atau di tempat yang lain juga bisa? Ya, sekolah itu hanya bagian kecil untuk mengembangkan minat dan bakat membaca. Harusnya pengalaman Bapak, di kamar itu sediakan buku. Di ruangan tamu sediakan buku. Di tempat santai sediakan buku. Pokoknya di tempat-tempat yang strategis siapkan buku, karena kan untuk menumbuhkan minat baca, bukan untuk mengetahui isinya saja. Karena kalau minat baca itu kalau tidak ada buku yang dihadapi oleh kita, ya nggak mau mengambil begitu aja langsung, ya kemudian dibaca, enggak. Harus ada di depan kita. Termasuk di sekolah harus ada pojok baca. Di mana-mana harus ada buku. Ya paling tidak membaca 1 lembar 2 lembar. Jadi itulah yang bisa Bapak sampaikan. Oke, berarti dari semua jawaban Pak Gaos mengenai tentang minat baca, yaitu kita harus memiliki strategi untuk minat baca kita. Harus terencana. Karena 0 sekali. Se-Indonesia, bukan hanya Cendrawasih saja. Se-Indonesia minat baca kita berkurang. Kurang sekali. Oke, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya ya Pak. Siap. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Dan untuk mengakhiri wawancara kita bisa gaya jempol. Iya. Oke, terima kasih Pak Gas. Izin pamit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.